Tuhan pilihan sama shades yang 43, ini shades yang cream sand. Menurut aku ini cukup oke, walaupun agak lebih kuning sedikit. Packagingnya bagus banget ya, nggak gendut, dia tuh kegolong compact. Buat aku pribadi, ini coveragenya itu jaman ya, karena aku sempat makan dulu dan aku suka banget sama hasilnya. Ini keringetan parah, tapi si cushionnya tuh. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius. Hari ini kita akan nge-review salah satu cushion terbaru dari Wardah. Tapi bukan Wardah sih, ini tuh sebenarnya dari Instaperfect by Wardah. Buat yang belum tahu, Instaperfect tuh adanya Wardah, jadi lebih kayak Wardah tapi versi yang lebih elegan dan lebih mahal sih sebenarnya harganya. Dan mereka baru aja ngeluarin produk series terbaru. Hari ini aku punya dua produknya, aku punya cushion dan juga punya bedak taburnya. Aku akan review, aku akan bahas, dan aku akan kasih lihat sama kalian wear testnya. Jadi kalau misalnya penasaran apakah produk ini worth untuk dibeli atau enggak, tonton videonya dari awal sampai selesai. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Sebenarnya untuk si cushionnya ini aku punya udah lumayan lama sih, tapi kan sebelum naik videonya pasti harus aku cobain dulu ya. Makanya setelah aku coba, aku wear test, baru aku bisa bikin videonya buat kalian. Kalau misalnya kalian beli online, kalau nggak salah tuh harganya 185.000. Tapi kemarin aku beli di Guardian karena aku pengen ngetes dulu shades-nya, karena takutnya salah. Dan tips dari aku, mendingan kalian belinya secara offline sih. Karena kalau misalnya kalian beli ini online, pasti milih warnanya agak susah. Bahkan kemarin waktu aku beli secara offline aja tuh galau banget untuk urusan pemilihan warna ini. Akhirnya aku menjatuhkan pilihan sama shades yang 43, ini shades yang cream sand. Dia tuh sebenarnya ada 6 shades dan harganya di 185.000. Aku beli kemarin ada diskon, tapi aku lupa diskonnya berapa, cuman jadi sekitar 160 ribuan. Nah, untuk nama produk ini sendiri namanya tuh Skin Cover Air Cushion. Ini aku akan kasih lihat sama kalian untuk shades-nya. Menurut aku ini cukup oke, walaupun agak lebih kuning sedikit di kulit wajah aku. Tapi kalau aku pilih salah satu shades yang di atasnya, kelihatan warnanya tuh jadi kayak abu-abu. Kalau lebih gelap kurang bagus. Oh iya, tambahan juga ini tuh packagingnya bagus banget ya. Nggak gendut, dia tuh kegolong compact, terus depannya tuh kelihatan lebih glossy. Pokoknya ini tuh cantik banget, kayak brand-brand Korea yang harganya mahal. Untuk puffnya juga aku suka, karena ini tuh kerasanya kokoh, terus empuk juga, mempermudah pengaplikasian produknya. Ini aku akan pakai dulu di sisi kanan kulit wajah aku. Ini juga udah ada cerminnya lah ya, pasti. Nah, kalian bisa perhatiin. Buat aku pribadi, ini coveragenya itu medium to full, bukan yang full coverage gitu. Tapi kalau misalnya nanti setelah kalian pakai, terus kalian rasa, coveragenya kurang nih. Kalau misalnya kalian mau tambahin lagi di atasnya lagi, bisa banget dan nggak akan kelihatan dempul. Menurut aku segini nggak dempul sih, karena ini pun kerasanya ringan gitu loh pada saat dipakai. Dan dari pertama kali aku beli produknya, aku suka banget sama warnanya karena aku ngerasa ini pas banget warnanya di kulit wajah aku. Nah, ini segini kalau misalnya aku pakai satu layer aja, dan kita akan cobain 2 layer ya. Sebenarnya kalau satu layer juga udah cukup sih menurut aku. Karena hasilnya terlihat natural aja gitu, cakep tuh kan. Begitu dipakein 2 layer, coveragenya nambah, tapi nggak yang jadi dempul. Untuk finishnya kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bukan tipe yang jadi matte banget, tapi dia juga bukan tipe yang langsung jadi glowing banget. Aku suka sama hasil finishnya. Ini akan aku pakein di sisi wajah aku yang satu lagi. Oh iya, untuk cushion ini dia tuh udah ada SPF-nya. SPF-nya tuh di SPF 50 PA+++. Nanti di akhir video aku akan tunjukin sama kalian supaya kalian nanti bisa ngeliat ini tuh di bawah UV kamera hasilnya kayak gimana sih.
Oke, jadi ini hasil finishnya. Kalian bisa lihat tuh di sini. Si coveragenya nggak yang full coverage, tapi lebih ke medium. Aku akan bahas beberapa klaim dari produk ini. Dia tuh punya real skin filter. Kalau misalnya kalian baca di websitenya gitu, tulisannya tuh sophisticated formula yang membuat hasil akhir dari si cushionnya itu kayak tekstur kulit pada umumnya. Menurut aku ini so far segini hasilnya oke, kayak second skin tapi nggak terlalu dempul, aku suka. Terus dia juga buildable coverage, dimana menurut aku benar karena tadi aku udah nunjukin sama kalian bahwa setelah dia ditimpa di layer kedua hasilnya tetap bagus. Ada SPF-nya dan dia tuh ada ectoin-nya yang fungsinya itu untuk menangkal radikal bebas yang ada di kulit wajah. Apakah produk ini akan oxidize kalau misalnya dipakai seharian atau setelah 3 jam? Di kulit wajah aku produk ini aman banget, sama sekali nggak oxidize. Cuman memang kalau boleh jujur untuk oil controlnya nggak terlalu bagus. Jadi aku pernah ngetes setelah 2 jam, aku nggak ngapa-ngapain di rumah aja, cuman memang agak gerah gitu ya. Si produknya itu memang jadi makin dewy, jadi makin glowing. Sebenarnya solusinya gampang, tinggal di tap-tap pakai oil paper aja, blotting paper gitu. Tapi memang dia tuh gampang banget nge-crease di area smile line-nya. Kalau misalnya dipakai keringetan parah, dia nggak yang jadi luntur dan bubar, bahkan coveragenya masih ada. Nanti aku tunjukin di akhir video, tapi aku nyobainnya itu di akhir video itu cushion dan juga powdernya. Nanti untuk powdernya aku akan bahas setelah aku membahas ini. So far untuk cushionnya sendiri aku suka sama cushionnya. Kekurangannya sih sebenarnya masalah oil control aja, tapi kan memang udah kelihatan ya, ini tuh dari saat udah beres dipakai aja, bukan yang matte banget nahan minyak, tapi hasilnya sendiri ada yang kayak dewy-dewynya gitu. Kita akan beralih ke bedaknya. Oke, untuk bedaknya ini harganya kalau nggak salah di 106.000, aku beli lagi promo juga kemarin. Dan sebelum aku ngomong panjang tentang produk ini, menurut aku ini produk kalian harus beli karena memang aku suka banget sama hasil finishnya, bikin kulit kelihatan smooth, terus kayak tidak berpori-pori gitu ya, menghaluskan pori-pori banget, dan aku suka sama warnanya karena bisa dibilang pas banget sama kulit wajah aku. Oke, aku akan langsung buka. Ini udah dapat puffnya juga. Sebenarnya kalau Wardah yang color fit aku suka juga. Itu bagus buat kalian yang selama ini mencari bedak tabur. Aku mendekat dulu ya supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Nih. Ini aku pakai di area under eye. Aku kalau bedak sih sekarang biasanya selalu aku set di seluruh permukaan wajah. Nih aku akan pakai sebelah-sebelahan ya. Kalau untuk bedaknya sendiri, di si kemasannya sih ada tulisan ini tuh SPF-nya 15 PA+ katanya. Tapi ya kalau misalnya aku sih dari produk-produk bedak kayak gini, kalau memang ada SPF-nya bagus, tapi nggak pernah aku jadiin patokan bahwa wah ini SPF-nya bisa diandalkan. Enggak sih, cuman ya kayak proteksi tambahan aja gitu. Untuk hasil akhirnya udah pasti matte. Hasilnya tuh kayak halus banget kulit wajah aku. Mungkin kalian di sini akan melihat, Kak, kayaknya itu kegelapan deh. Karena tadi foundationnya juga mungkin memang agak lebih terang, dan ini jadi kayak menetralisir. Aku sih suka warnanya kayak gini. Kadang suka ada yang komen, Kak, kalau kamu pakai complexion warnanya keterangan, tapi aku pakai warna gini, Kak, kegelapan. Ya udahlah, pokoknya mah warnanya kayak gini aja ya. Karena kan sebenarnya masalah makeup ini sebenarnya pada akhirnya kalian suka atau enggak. Kalau warna kayak gini ya nanti aku akalin aja pakai blush on dan teman-temannya. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Kalau diperhatikan, si produk ini tuh memang nggak yang bedak tabur ada coveragenya gimana banget. Jadi kalian tidak perlu berharap bahwa ini tuh akan ada coveragenya. Hasilnya matte. Kalau misalnya kalian nggak pakai complexion kayak foundation atau cushion gitu ya, abis pakai sunscreen langsung pakai ini, oil controlnya cukup oke. Tapi begitu di matchin sama si cushionnya, menurut aku si cushionnya tuh membuat kulit wajah jadi lebih berminyak. Nanti kelihatan banget lah di akhir video aku tunjukin sama kalian hasil wear testnya. Ini juga sama untuk produk ini ada real skin filternya. Terus untuk produk ini tuh breathable comfort.
Karena teksturnya itu ringan, jadi seolah-olah membiarkan kulit wajah kita tetap bisa bernafas. Nah, dia juga ada ectoinnya, hampir sama dengan yang si cushionnya. Kalau diperhatikan dari tekstur di sininya, dia tuh kerasa banget, teksturnya lembut banget. Yang pasti dia tuh harus bisa ngeset make up dengan maksimal dan oil controlnya harus oke gitu. Aku sendiri ngerasain perbedaannya banget sih saat dia dipakai sama cushionnya dan saat dia dipakai tanpa si cushionnya. Kalau memang mau yang oil controlnya oke banget, dipakai tanpa cushion dia oke sih. Tapi kalau udah dimixin sama si cushionnya kerasa banget. Nah, aku juga nyobain kemarin waktu ke gym, aku cobain pakai si cushion dan bedak taburnya, hasilnya oke banget. Dia tuh nggak luntur yang sampai bleberan gitu. So far untuk kegiatan outdoor dia oke, tapi pastiin kalian bawa oil paper gitu ya. Nah, udah, ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini hasil akhirnya udah aku make upin, aku tambahin blush on dan semua-muanya. So far aku suka sama produk complexion ini, cuman memang ya jangan berharap yang sampai bisa nahan minyak seharian gitu, enggak, masih cukup normal. Untuk pemakaian sehari-hari ini oke banget. Untuk pemakaian kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak, saran dari aku, kalian kalau pakai cushion ini kayaknya bedaknya harus cari yang lebih matte. Tapi kalau pakai bedaknya aja, oil controlnya cukup oke. Kalau misalnya dipakai kayak buat kondangan atau ke event-event yang lebih besar, sebenarnya menurut aku nggak ngerekomendasiin karena takutnya si minyak-minyaknya itu membuat si make upnya itu jadi kayak nggak tahan lama atau kelihatan keki ya. Karena kalau misalnya beneran kayak panas-panasan banget, takutnya minyaknya justru yang mengganggu. Kalau dipakai nge-gym pas keringetan, dia nggak bubar produknya, nggak luntur juga. Jadi menurut aku produk ini cocok untuk dipakai daily aja. Komen dong kendala complexion atau cushion yang biasanya bikin kalian gak suka tuh apa sih? Karena hari ini aku mau ngebahas cushion dari Insta Perfect. Tidak lupa aku kasih wear test gymnya juga, jadi tonton sampai selesai. Nah, untuk cushion ini udah ada SPF-nya ya 50 PA++++. Nih, kalian bisa lihat sendiri untuk coveragenya dia tuh sebenarnya medium, tapi buildable banget sih sebenarnya. Hasil akhirnya menurut aku nggak dempul dan ini kerasa ringan. Berikutnya, aku mau bahas soal powdernya. Yang paling menarik buat aku, butiran si powdernya tuh super halus banget. Pas diaplikasiin kayak ngasih filter halus di kulit wajah aku. Oh iya, oil control untuk bedak ini tuh bagus, cuma sayang oil control untuk si cushionnya rada kurang maksimal sih menurut aku. Nih kelihatan kan hasil afternya kulit jadi lebih halus. Nah ini tuh setelah aku make upan, tapi memang pakai lighting sih. Oke, ini sekitar 3 jaman aku pakai, tapi tadi tuh aku di rumah doang sih, nggak yang berkegiatan keringetan. Untuk oil controlnya standar, masih cukup oke, tapi minyakan nih di smile line-nya udah agak kayak ngegaris, di sininya juga tuh. Tapi si cushionnya masih awet. Sebenarnya ini pakai oil paper juga permasalahannya selesai. Nanti habis ini aku mau nge-gym dan aku liatin sama kalian setelah nge-gym. Oke, hari ini aku nge-gym dan jeda antara aku pakai cushion sampai nge-gymnya itu sekitar 5 jaman ya, karena aku sempat makan dulu dan aku suka banget sama hasilnya. Ini keringetan parah, tapi si cushionnya tuh nggak luntur, nggak bubar. Jadi complexionnya tuh menurut aku segini aman sih. Tuh masih ada coveragenya walaupun sedikit, nggak yang hilang banget sih produknya. Untuk daily ini approve banget, cuman yaitu area smile line-nya agak-agak jadi eksis gitu deh. Nah paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau
misalnya masih ada pertanyaan mengenai produk ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian mau langsung beli produknya, linknya aku taruh di description box. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!